sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri serta teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Afizah Diana Zaya, anak solehah dari cilik dari kelas 3 SD Negeri Cilacap. Pertama-tama, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Badan fit, hati senang, dan pastinya perut belum keroncongan teh. Salawat serta salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelaknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan yang berbahagia ini saya mau mengangkat satu tema yang keren banget dan penting banget buat kita semua, yaitu mencintai orang tua adalah tiket mudah menggapai cita-cita. Teman-teman semua, pasti kalian semua punya cita-cita kan? Punya. Ada yang mau jadi dokter yang pintar, guru yang bijak, polisi atau tentara yang gagah berani, pilot yang bisa menerbangkan pesawat, atau bahkan jadi orang sukses yang bisa membelikan rumah mewah dan mobil bagus buat orang tua. Semua cita-cita itu indah dan mulia banget. Tapi tahukah kalian ada kunci rahasia loh biar cita-cita itu cepat didapat? Kuncinya apa dong? Jawabannya simpel aja, yaitu membuat ayah dan ibu kita senang dan ridho. Hadirin yang berbahagia, dalam ajaran Islam sudah sangat jelas sekali diajarkan ridho Allahi fi ridho walidain. Artinya, ridho Allah Subhanahu wa taala itu ada di ridhonya orang tua, dan murka Allah pun ada di murkanya orang tua. Wah, kedengarannya serem ya kalau bikin mereka marah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menuliskan cerita ini dengan sangat jelas di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapakmu. Nah, coba teman-teman perhatiin baik-baik isi ayat ini. Urutannya gimana? Pertama, menyembah Allah. Terus, langsung disambung perintah berbuat baik sama orang tua. Gak ada jeda, gak ada koma yang panjang. Wah, berarti posisi orang tua itu nomor satu banget dong setelah Allah. Iya benar? Jadi, jangan heran kalau ada orang yang sholatnya rajin banget, sholat sunnahnya juga banyak, tapi pas sama orang tua suaranya gede-gede, suka membentak atau suka membantah. Itu ibarat apa coba? Ibaratnya kita punya HP mahal, iPhone 17 Pro Max, layarnya lebar, tapi baterainya kosong melompong, gak bakal nyala dong, gak ada gunanya kan? Atau kayak kita punya baju baru, modelnya keren, tapi baunya apek dan kusam. Siapa yang mau deketan sama kita? Gak ada kan? Jadi intinya sangat jelas. Sholatnya jangan ditinggal, orang tuanya juga jangan disakiti ya.
harus jalan beriringan. Sehebat apapun kita belajar, setinggi apapun nilai di rapot kita, sekeren apapun prestasi kita, kalau ayah dan ibu belum bilang, iya nak, bapak dan ibu rindu sama kamu, rasanya bakal berat jalannya. Apa-apa seret, apa-apa susah. Tapi kalau hati mereka senang, wah, percayalah teman-teman, seolah-olah ada angin segar yang mendorong kita maju, semua di tangan jadi rindu. Makanya saya bilang, berbakti kepada orang tua itu ibarat yang memegang tiket emas. Dengan tiket itu, kita bisa dengan mudah naik dan masuk ke gerbang kesuksesan dan dapat menggapai semua cita-cita kita. Teman-teman semua yang saya sayangi, terus kenapa sih doa orang tua itu bisa seampuh itu? Kenapa bisa semulia itu? Jawabannya karena cinta mereka itu tulus tanpa syarat, tanpa mengharap balas. Coba kita ingat-ingat sedikit ya. Pas kita masih bayi merah, yang gantiin popok, yang mandiin, yang susuin, siapa? Ibu. Kalau kita sakit demam tinggi, yang begadang semalaman, yang lulus kepala kita, siapa? Ibu. Terus, kalau kita butuh uang sekolah, uang jajan, seragam baru, buku pelajaran, yang bantu pulang, cari uang dari pagi buta sampai sore hari, kepanasan, kehujanan, siapa? Ayah. Jasa mereka itu banyak banget, nggak akan pernah kita bisa hitung. Tapi kadang-kadang kelakuan kita sebagai anak itu gimana? Coba diakui deh. Pas lagi asik banget main game atau lagi asik scroll HP, tiba-tiba dipanggil ibu. Nak, tolong ambil air minum dong. Atau tolong buang sampah dong. Kita jawabnya gimana? Iya, sebentar, lagi minum dulu. Atau nanti aja deh. Aduh, ingat ya teman-teman, jangan sampai kita lebih sopan sama teman nenek kita daripada sama orang tua sendiri. Jangan sampai kita lebih lembut suaranya pas ngobrol sama teman, pas ngomong sama ibu atau ayah, suaranya kenceng banget kayak orang lagi berantem. Terus, apa yang harus kita lakukan biar doa mereka itu selalu nempel sama kita? Biar cita-cita kita cepat tercapai. Allah sudah kasih tahu caranya di surah Al-Isra ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waghfir lahum ma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan rendahkanlah diri terhadap mereka berkat rasa kasih sayang mereka, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku pada waktu kecil. Caranya gampang kok. Kita bisa mulai dari hal kecil. 1. Berbicara halus. 2. Dengerin aslinya. 3. Bantu kerjaan. 4. Rajin belajar. 5. Selalu mendapat. Hadirin sekalian, bayangin deh, kalau kita rajin, sopan, dan berbakti, pasti doa mereka itu selalu mengiringi. Ya Allah, sukseskanlah anakku ya, bahagiakan dia, lindungi dia. Doa orang tua itu tidak akan ditolak oleh Allah. Doa itu akan menjadi payung yang melindungi kita dari bahaya dan akan menjadi sayap yang kuat yang bisa membawa kita terbang tinggi sampai cita-cita kita kesampaian semua. Maka dari itu, mulai hari ini, mulai dari sekarang juga, yuk kita janji sama diri sendiri buat jadi orang yang lebih baik, lebih sopan, lebih sayang sama ayah ibu. Karena bahagianya orang tua itu kunci bahagianya kita semua di dunia. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kata yang lantas, kurang berkenan atau ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Akhir kata,
Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq.